Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari manhwa yang berjudul Seorang Player yang Regresi, atau judul aslinya adalah Re-Player. Ini merupakan video part ke-23 dari video part-part sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum menonton video part-part yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Pada malam itu juga, Yunha dan Bruno pun langsung OTW ke lokasi dengan menggunakan sebuah mobil. Di dalam mobil, Bruno memang sempat mengakui kalau Yunha memanglah lebih kuat daripada player biasa. Namun berbeda dengan lawan mereka yang sebelumnya, soalnya lawan mereka kali ini adalah tradisi. Bruno tentu saja kepikiran untuk tidak menyeret Yunha pergi ke suatu tempat yang berbahaya. Yang alhasil, sesaat kemudian, Bruno pun mencoba bicara baik-baik dengan Yunha dan memintanya untuk turun di tempat ini. Bruno memperingati Yunha kalau tempat yang akan mereka tuju itu merupakan tempat yang sangat berbahaya. Namun meskipun Yunha diberikan peringatan oleh Bruno, Yunha membalas kalau dia sedari awal sudah mengetahui mengenai siapa yang akan dia hadapi nanti. Mendengar jawaban Yunha yang seperti itu membuat Bruno hendak kembali mengatakan kalau dia sangat serius mengenai hal ini. Namun sebelum perkataan Bruno selesai, Yunha langsung membalas ucapan dari Bruno. Lalu bukankah Bruno harusnya mengatakan hal itu sedari awal, tepatnya sebelum mereka mulai berangkat? Yunha tentu saja akan tetap ikut dengan Bruno kemanapun ia pergi. Mengetahui sifat keras kepala dari Yunha, akhirnya membuat Bruno pasrah dan membiarkan Yunha buat ikut. Bruno nampak cemas memikirkan apa yang bakal terjadi setelah ini. Sesaat kemudian, Yunha pun kemudian bertanya kepada paman Bruno kalau apakah dia benar-benar bisa menemukan keberadaan dari Nona Julieta. Bruno menjawab kalau sebenarnya situasi ini sangatlah beruntung. Untung saja Julieta membawa handphonenya ke sana sehingga dapat mengetahui lokasi pasti dari GPS-nya. Lokasi mereka saat ini rupanya berada di sebuah hotel yang disebut sebagai Hotel Alice. Bruno kepikiran bahwa apakah mereka berdua sebaiknya memakai sebuah armor sebelum mereka masuk ke dalam hotelnya nanti. Karena bakalan sangat berbahaya untuk masuk ke dalam sana tanpa dibekali dengan perlindungan tubuh apapun. Yunha jujur kalau dia juga sebelumnya berencana untuk menggunakan rencana itu. Tetapi karena tidak ada satupun armor yang cocok untuk ia kenakan, maka Yunha pun akhirnya tidak bisa berbuat apapun. Selain itu, bergerak dengan potion yang telah ia bawa saat ini sudah cukup sulit bagi Yunha. Bruno cukup terkejut saat melihat Yunha yang seperti sudah siap untuk pergi berperang. Bagaimana tidak, Yunha bahkan memberitahu Bruno kalau dia saat ini membawa racun dari seekor Shadow Spider yang racunnya terkenal cukup mematikan. Yunha juga membawa beberapa potion tambahan yang akan dia gunakan sebagai buff saat ia bertarung nanti. Bruno di dalam hati sampai dibuat bertanya-tanya kalau apakah Yunha sudah terbiasa dengan benda-benda yang telah ia bawa itu. Yunha mengatakan bahwa dia juga membawa cincin pernikahan milik Bruno yang telah Bruno berikan kepada Yunha sebelumnya. Jadi Bruno dimintai oleh Yunha untuk jangan khawatir. Bruno kemudian kembali bertanya kalau apakah Yunha mengetahui cara pakai cincin itu. Yunha membalas kalau dia kurang lebih sudah mengetahui tentang seluk-beluk dan cara menggunakan cincin ini. Tanpa disangka, cincin pernikahan dari mereka berdua merupakan sebuah item yang dapat memperkuat energi mana. Yunha yakin kalau kekuatan dari cincin ini pasti berasal dari ide Nona Julieta sendiri. Bruno beruntung karena menjadikan Nona Julieta sebagai istrinya. Oke, kita kemudian balik ke garis waktu sebelumnya. Nah, jauh di garis waktu sebelumnya, tepatnya pada tahun ke-26 dari kalender Celestial Maiden, kan sekarang kan masih di tahun keempat tuh. Nah, di tahun ke-26-nya, sekutu dari Eropa Selatan telah berhasil menyelesaikan Raid to Abyssal atau mengalahkan monster legendaris yang disebut dengan Leviathan. Semua orang di bumi awalnya mengatakan kalau hal itu merupakan hal yang mustahil. Tetapi kini mereka malah bersorak-sorai sembari memuji mereka yang pulang karena telah berhasil menaklukkan Black Dungeon tersebut.
Para player tentu membaca buku harian raid mereka dengan perasaan yang penuh antusias dan semangat. Namun tanpa disangka, kebenaran yang tercatat di buku harian raid mereka ternyata isinya sangatlah menjijikan. Di sana dijelaskan bahwa sebagian besar player dari Italia yang merupakan inti dari raid tersebut yang memiliki nama belakang atau marga Myron, rupanya terdapat seorang perempuan yang dimanfaatkan sebagai alat berkembang biak untuk mendapatkan DNA keturunan Myron yang kuat. Tentu saja kita sudah dapat menebak kalau dia adalah Giulietta. Nah, sebagian besar player Italia yang kuat-kuat itu rupanya merupakan keturunan dari Giulietta, dan Giulietta adalah ibu dari mereka. Yunha menyimpulkan kalau pada waktu itu, dia sangat yakin kalau Bruno tidak berhasil menyelamatkan Nona Giulietta, dan ia mati sebelum Yunha mengalami regresi. Yunha kemudian kembali menyimpan cincin tersebut ke dalam jaketnya, dan tak lama kemudian, mereka berdua pun akhirnya sampai ke tempat hotel di mana mereka menginap. Bruno yang keluar dari mobil memberitahu Yunha untuk jangan menyesal. Yunha membalas kalau merekalah yang akan menyesal pada kali ini. Pengawal hotel yang melihat mereka berdua di depan sana tentu saja dibuat kebingungan dan menanyakan perihal siapa mereka berdua. Rekan yang satunya membalas kalau bukankah mereka berdua hanyalah seorang warga biasa yang memarkir mobilnya tepat di depan hotel. Bruno dan Yunha kemudian berjalan mendekat ke arah dua pengawal tersebut, dan mereka pun juga nampak mendekat ke arah Yunha dan Bruno. Bruno kemudian bertanya kepada Yunha kalau apakah aksinya akan dimulai sekarang. Yunha di sebelahnya tentu mengiyakan pertanyaan dari Bruno. Sementara itu, dua pengawal yang menghampiri mereka berdua barusan nampak mengusir Yunha dan Bruno sembari memberitahukan kalau tempat yang mereka tuju ini merupakan area terlarang. Yunha dan Bruno kemudian langsung melesat dengan cepat dan menghampiri dua pengawal hotel tersebut. Mereka berdua tanpa basa-basi langsung memberikan pukulan kepada dua pengawal itu. Oke, sementara itu, di salah satu kamar hotel tersebut, terlihat Janko yang sedang kesal karena mengetahui pengurus hotel sebelumnya yang tiba-tiba mengganti hotelnya. Anak buahnya membenarkan hal tersebut. Tentu saja itu merupakan hal yang sangat aneh. Mungkin saja pihak hotel sebelumnya mempunyai alasan tertentu sehingga mereka pun memutuskan untuk mengganti hotelnya. Bisa-bisanya ada sebuah masalah dengan hotel itu tepat di mana hari pertemuan mereka dimulai. Padahal sebelumnya, pihak hotel sudah mengkonfirmasi infonya dengan jelas beberapa hari yang lalu. Nah, Nona Giulietta yang sedang duduk di sofa sebelahnya kemudian mulai memberikan tanggapan kalau sepertinya hotel mereka tidak ingin menerima para bajingan seperti Janko dan kawan-kawannya. Mendengar tanggapan Giulietta itu tentu membuat Janko menjadi cukup kesal. Anak buahnya kemudian menyampaikan kepada Nona Giulietta bahwa dirinya sungguh tidak menyangka kalau Nona Giulietta berada di negara Korea ini. Janko pun juga awalnya tidak menyangka. Jika saja Janko dan anak buahnya tidak melihatnya di sebuah berita, maka mereka pasti tidak akan pernah tahu di mana letak Giulietta saat ini. Janko tentu tidak langsung semudah itu percaya saat melihat sosok yang mirip dengan Giulietta pada sebuah berita di Korea Selatan. Untung saja karena ada keberadaan Albert di pihaknya, Albert pun langsung mengkonfirmasi bahwa dia adalah benar Giulietta. Mendengar penjelasan dari Janko itu membuat Giulietta cukup merasa geli, karena masa ada beberapa pria berkomplot hanya untuk menangkap satu wanita doang. Mereka bahkan jauh-jauh terbang dari Italia ke Korea Selatan. Sepertinya para pria yang ada di pihaknya Myron sudah tidak memiliki harga diri lagi. Karena terus-terusan diejek oleh Giulietta, Janko pun langsung menegur Nona Giulietta dan bertanya kepadanya perihal mengapa dia tidak duduk diam saja di tempat dia duduk saat ini. Sepertinya Giulietta berpikir kalau mereka tidak bisa menyentuh dia sekarang. Janko mengakui bahwa mereka tidak melakukannya karena masih memiliki rasa kasihan kepada Giulietta. Giulietta tidak paham dengan maksud perkataan dari Janko. Janko kemudian mulai berdiri dari sofanya dan berjalan menghampiri Giulietta. Setelah itu, dia pun memegang pundaknya sembari memberitahukan Giulietta dengan jelas bahwa kalau dia memang serius ingin melakukannya, maka mereka berdua bisa langsung pergi ke kasur pada saat sekarang juga. Mendengar ancaman dari Janko, membuat Giulietta merasa jijik dan menepis tangan Janko yang memegang pundaknya. Janko benar-benar merupakan bajingan gila di mata Giulietta. Setelah itu, Giulietta pun meludahi wajah dari Janko. Anak buahnya di belakang nampak sangat terkejut setelah bosnya direndahkan sampai segitunya. Janko yang sudah kesal malah dibuat tambah semakin kesal. Dan Janko pun hendak melayangkan tamparannya kepada Giulietta. Tetapi sebelum Janko berhasil melakukannya, Janko terlebih dahulu ditegur oleh Albert yang saat ini menggunakan aura mengancam seakan-akan menyuruh Janko untuk berhenti. Tatapan dari Albert itu langsung mengarah kepada Janko. Melihat tatapannya itu, membuat Janko menjadi semakin muak dengan dua bersaudara ini. Dan karena tidak ingin masalah ini terus berlanjut,
Maka Janko pun memutuskan untuk pergi keluar dengan alasan ingin mencari udara yang segar. Janko sudah tidak peduli dengan ludah yang menempel di wajahnya itu. Nah, setelah Janko telah sepenuhnya pergi, Albert pun memberikan tabletnya kepada anak buahnya, dan ia pun mulai menghela nafasnya. Di saat yang bersamaan, Julieta kemudian memanggil Albert dan memberitahunya bahwa dia sekarang sedang kelaparan. Maka dari itu, Albert pun dimintai oleh Julieta untuk pergi membelikan sekotak bento di minimarket. Julieta juga menambahkan kalau dia juga ingin dibelikan roti sebagai pencuci mulutnya nanti. Mendengar permintaan dari Julieta itu, Albert pun langsung tertunduk dan menyentuh jidatnya. Albert kemudian menyuruh anak buahnya itu yang diketahui bernama Tom Myron untuk pergi membelikan makanan buat Julieta. Tom bertanya kepada Albert kalau apakah mereka tidak bisa memesannya langsung dari layanan kamar saja. Albert kembali mengeluarkan tatapan mengancamnya dan kembali memberitahu Tom kalau Julieta ingin memakan makanan dari minimarket. Melihat tatapan itu, Tom pun pasrah dan mengerti permintaan dari Albert. Namun sebelum Tom keluar ruangan, dia terlebih dahulu memberitahu Albert yang ada di belakangnya untuk sebaiknya mulai menyadari kalau dia bukan lagi Albert dari marga Valentine, tetapi Albert dari marga Myron. Albert sesaat tidak berkata apapun saat mendengar Tom berkata seperti itu kepadanya. Setelah itu, Albert pun membalas ucapan dari Tom untuk jangan khawatir. Nah, karena sudah mendapat jawaban dari Albert, Tom pun menjadi sangat senang dan lanjut berlari keluar ruangan. Setelah Janko dan Tom telah pergi, di ruangan hanya tersisa Albert dan juga Julieta doang. Sesaat kemudian, Julieta pun beranjak dari sofanya dan sepertinya ingin pergi ke suatu tempat. Albert tentu langsung bertanya tentang kemana tujuan Julieta pergi dan menyuruhnya untuk tetap diam dan jangan keluar dari ruangan ini. Julieta membalas kalau Albert ternyata masih mempunyai sifat kasar yang sama. Julieta kemudian berjalan masuk ke dalam WC dan mulai membanting pintunya sembari memberitahu Albert kalau dia hanya ingin buang air besar. Mendengar itu, Albert pun langsung terdiam. Nah, di dalam WC, Julieta nampak duduk merenung dan kembali mengingat perkataan Bruno kepadanya dulu. Pada saat itu, Bruno dengan jelas berkata kepadanya bahwa dia akan tetap melindungi Julieta meskipun satu dunia menjadi musuhnya. Dan Bruno menawarkan untuk pergi bersama-sama dari Italia. Julieta saat ini benar-benar sangat rindu dengan Bruno. Setelah itu, ia pun lagi-lagi kembali merenung. Di lain sisi, di sebuah toilet pria, terlihat Janko yang sedang buang air kecil sembari bersiul. Dia berniat untuk memesan layanan kamar setelah dia menyelesaikan panggilan alamnya ini. Namun di saat Janko sedang asik buang air kecil, dia seketika merasakan niat pembunuh yang cukup kuat yang berasal dari arah belakangnya. Dan benar saja, di belakangnya sudah terdapat Yunha yang sudah siap menyerang Janko dengan menggunakan pedangnya. Yunha berhasil melancarkan serangan kepada Janko yang membuat Janko kehilangan keseimbangan dan berakhir terbentur di dinding toilet. Setelah terbentur, Janko pun mulai mengelus kepala belakangnya agar rasa sakitnya bisa menghilang. Dia bahkan belum sempat untuk memasang sabuk atau ikat pinggangnya. Yunha yang datang kemudian mulai berkata kepada Janko kalau ini merupakan hari keberuntungan bagi dia. Janko yang melihat kehadiran dari Yunha tentu langsung dibuat semakin kesal. Di lain sisi, Yunha kemudian mulai mengayunkan pedang di depan Janko dan menyuruh Janko untuk kembali memakai celana dan mengencangkan sabuknya. Yunha akan memberikan Janko waktu sampai Janko selesai memakai semuanya. Pedang yang Yunha bawa itu sepertinya sudah bukan pedang mainan lagi. Oke, kita kembali ke 1 jam sebelum infiltrasi hotel dimulai. Terlihat Nona Soyong yang sedang merapalkan sebuah mantra magic yang secara dramatis dapat meningkatkan kecepatan fisik dari Yunha. Mantra ini disebut dengan haste. Setelah merapalkan haste, Nona Soyong kemudian merapalkan mantra selanjutnya yang bisa memperkuat otot dan meningkatkan kekuatan. Mantra kali ini disebut sebagai Strange. Soyong juga merapalkan mantra Defense Recovery, Mana Recovery, dan terakhir Magic Resistance kepada Yunha. Dan setelah semuanya sudah selesai, Yunha pun nampak berterima kasih kepada Nona Soyong karena telah diberikan banyak buff. Setelah itu, Yunha kemudian menanyakan perihal tamu-tamu hotelnya jika saja mereka tanpa sengaja terjebak di dalam pertarungan. Nona Soyong di sini meminta Yunha untuk jangan khawatir. Soalnya pemerintahan Celestial Maiden telah memerintahkan kepada pihak hotel untuk segera mengosongkan bangunan mereka. Mendengar laporan dari Nona Soyong itu membuat Yunha merasa tenang. Yunha juga memeriksa potion miliknya dan memastikan apakah tidak ada yang rusak. Dengan bantuan mana potion yang telah Yunha dapatkan dari Paman Sukhon, beserta dengan buff yang telah ia terima baru-baru ini dari Nona Soyong, tentu saja Yunha kini sudah siap untuk bertarung dengan mereka. Oke, kita kembali kepada Yunha dan Janko saat ini. Sembari menunggu Janko selesai dengan celananya, Yunha kepikiran kalau ini merupakan peluang bagi dia karena di tempat ini tidak memiliki banyak ruang.
Dan ditambah lagi, Janko juga nampaknya tidak memiliki senjata. Yunha sama sekali tidak boleh untuk melewatkan kesempatan emas seperti ini. Sesaat kemudian, Janko pun kembali melesat ke arah Yunha sembari berkata bahwa dia akan membunuhnya di tempat ini. Janko melayangkan pukulan kepada Yunha dan Yunha pun berhasil menghindarinya. Tembok di belakang Yunha bahkan sampai hancur sebagai bukti kalau Janko sangat serius ingin membunuh Yunha. Setelah itu, Yunha kemudian mulai melompat ke tiang yang ada di dekatnya dan kembali hendak melancarkan serangan kedua kepada Janko. Yunha berkata kepada Janko bahwa dengan buff melimpah beserta potion yang telah ia dapatkan itu, maka mereka berdua mungkin bisa bertarung sepuas yang mereka inginkan. Melihat Yunha yang sudah siap dengan pedangnya, Janko pun mulai membentuk sebuah barrier tepat di depan tubuhnya, yang kalau dihitung berjumlah 3 lapis. Yunha tanpa ragu sedikit pun langsung melesat ke arah barrier milik Janko dan menghantamnya dengan menggunakan pedang yang telah dialiri oleh energi mana sebelumnya. Serangan yang Yunha lancarkan rupanya berhasil untuk menembus barrier dari Janko satu persatu. Hal itu tentu membuat Janko terkejut karena Yunha kini sangat berbeda daripada yang sebelumnya. Janko yang bahkan telah memasang 3 lapis barrier pun ternyata Yunha masih mampu untuk menembus ketiganya. Yunha yang telah menghancurkan semuanya kemudian balik bertanya kepada Janko kalau apakah hanya itu kemampuan yang ia miliki. Yunha kemudian mendarat di depan Janko dan langsung memberikan tendangan keras kepada Janko. Yang alhasil, Janko pun terlempar ke dinding WC dengan benturan yang sangat keras. Sampai-sampai Janko sendiri pun merintih kesakitan. Setelah itu, Janko kembali mengeluarkan bariernya agar bisa sedikit meminimalisir efek serangan dari Yunha berikutnya. Janko cukup kesal karena dia telah berhasil dipojokkan di ruangan yang cukup sempit. Dan karena hal itu, Janko pun tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuan yang ia miliki untuk melawan balik Yunha. Sementara itu, Yunha tanpa henti terus-terusan memberikan serangan bertubi-tubi ke barrier terakhir milik Janko. Janko harus cepatnya keluar dari tempat ini bagaimanapun caranya. Nah, melihat sisi bariernya yang sudah retak, Yunha pun kembali menggunakan pedangnya dan menusuk ke bagian yang telah retak itu. Untung saja sebelum Janko terkena tusukan dari Yunha, dia berhasil mengelabui Yunha dengan langsung melepas barrier miliknya. Setelah itu Janko pun menampak ke dinding WC dan melompati Yunha yang masih fokus menyerang barrier sebelumnya. Setelah Janko berhasil lolos dari tempat sempit itu, Janko pun langsung mengeluarkan pistolnya dan mulai menembak ke arah Yunha. Untung saja Yunha berhasil mengaktifkan barrier terlebih dahulu sebelum pelurunya mengenai Yunha. Namun ternyata Yunha rupanya berhasil dikelabui. Tembakan barusan ternyata hanya angin doang. Tidak ada peluru satupun yang keluar dari pistol milik Janko. Yunha yang siap menunggu serangan selanjutnya malah dibuat kebingungan saat melihat Janko mencoba kabur dari WC. Yunha tidak menyangka kalau Janko rupanya berniat untuk kabur darinya. Yunha kemudian mengumpulkan energi mana di gagang pedangnya dan kembali mengayunkan pedangnya dengan cukup kencang. Yunha tentu saja tidak akan membiarkan Janko kabur darinya dengan mudah. Ayunan dari pedangnya barusan membuat energi mana berbentuk cekungan yang mengarah kepada Janko yang ada di luar ruangan. Untung saja Janko lagi-lagi dengan cepat mengaktifkan barrier miliknya sebelum serangan Yunha berhasil mengenainya. Namun sekali lagi, barrier itu seketika langsung hancur hanya karena satu serangan dari Yunha. Janko tidak menganggap remeh Yunha kali ini. Janko kemudian lanjut berlari dari sana dan mulai memasuki koridor hotel lebih dalam. Yunha tidak menyangka bahwa dirinya cukup ceroboh kepada seorang tradisi. Seorang tradisi tetaplah menjadi seorang tradisi. Yunha kemudian kembali melompat dari tempat ia berdiri sebelumnya dan melesat mengejar Janko yang sedang berlari. Janko yang sudah dibuat takut lagi-lagi mengeluarkan pistolnya dan kali ini menembakkan peluru yang asli kepada Yunha. Janko serius akan membunuh Yunha kali ini. Yunha di belakang rupanya masih mampu untuk menghindari semua peluru yang telah ditembakkan oleh Janko. Yunha membalas kalau hari ini merupakan hari pemakaman dari Janko itu sendiri. Yunha sadar bahwa waktunya tidak banyak, yang mengakibatkan buff dan mananya kini sudah hampir habis. Maka dari itu, Yunha pun kemudian merogoh sabuk yang telah ia pakai sebelumnya dan mulai mengambil sebotol kecil dari sana. Yunha kemudian meminum potion penambah mana sembari dia masih berlari. Melihat Yunha yang sedang meminum sesuatu, membuat Janko kembali teringat bahwa apakah mungkin potion yang diminum oleh Yunha itu merupakan potion yang Celestial Maiden pernah sombongkan di hadapannya pada waktu itu. Janko sudah tidak memiliki waktu lagi untuk kembali ke kamarnya di lantai 18. Maka dari itu, Janko harus mencari sesuatu yang bisa dia gunakan sebagai senjata. Dan secara kebetulan, Janko yang masih berlari kemudian melihat dua pisau yang tertancap yang berada tepat di ruangan sebelah kirinya. Janko tanpa babi ibu langsung melompat ke ruangan itu dan menghancurkan kacanya. Yunha yang masih mengajar Janko nampak cukup terkejut saat Janko menerobos di ruangan sebelah kiri. Dan saat Yunha telah tiba, Yunha seketika langsung dilempari oleh Janko dengan menggunakan pisau.
Untung saja, Yunha dengan cepat langsung menarik kepalanya dan berhasil menghindari pisau yang telah dilemparkan oleh Janko. Yunha lagi-lagi dibuat sangat terkejut saat melihat tindakan Janko yang berdiri di depannya itu. Pisau dan pedang kini mulai dibenturkan satu sama lain. Sedangkan Janko barusan langsung membuat ruangan di sekitar mereka berdua menjadi hancur berantakan. Janko kemudian bertanya kepada Yunha perihal siapa Yunha sebenarnya. Yunha menjawab kalau dia merupakan orang yang akan membunuh Janko. Yunha berhasil memberikan serangan balasan yang membuat Janko melompat mundur. Setelah itu, Yunha pun kembali melesat ke arah Janko dan hendak memberikan serangan kedua kepadanya. Namun serangan kedua dari Yunha ini rupanya berhasil ditahan oleh barrier milik Janko. Janko paham kalau Yunha saat ini sudah kehabisan energi mana. Mengetahui buff yang Yunha miliki semakin sedikit, Janko pun mulai menggenggam tangan kanan dari Yunha dan mulai melipatnya ke arah belakang. Janko tanpa diduga telah berhasil membalikkan situasi, dan Yunha saat ini hanya bisa merintih kesakitan dan tidak dapat melakukan apapun. Dirinya harus membunuh Janko pada saat ia telah melihat kesempatan. Namun tanpa diduga, Janko mulai mengambil pedang di tangannya Yunha sembari bertanya kepadanya, kalau bukankah Yunha tidak berpikir kalau Janko sebaiknya memakai sebuah device untuk bertarung dengan dia. Janko kemudian mengarahkan pedang tersebut ke arah Yunha yang masih dia tahan. Namun sesaat kemudian, energi mana berwarna hitam pun tiba-tiba keluar di sekitar tubuh Yunha. Rupanya itu merupakan salah satu skill milik Yunha yang disebut dengan Vengeful Spirit. Janko kembali melompat ke arah belakang saat merasakan ada sesuatu yang aneh yang telah keluar dari tubuh Yunha. Janko yang masih belum berbuat apapun, tiba-tiba merasa energi mananya terhisap oleh energi hitam tersebut. Rupanya energi hitam tersebut dapat menggerogoti mana yang ada di dalam tubuh dari Janko. Dan itu nampak sangat menyebalkan. Janko kemudian menebas energi hitam tersebut dan menyuruh mereka untuk menyingkir. Di lain sisi, Yunha yang masih terduduk kembali menyiapkan skill selanjutnya. Janko lagi-lagi dibuat waspada dengan tindakan Yunha berikutnya. Yunha kali ini menggunakan skill Heavenly Steps miliknya. Yunha pun kembali melesat ke arah Janko dan kembali memberikan serangan bertubi-tubi kepadanya. Skill kali ini disebut sebagai Fire's Dance. Meskipun dia masih kesusahan, tetapi Janko rupanya masih mampu untuk menahan serangan yang Yunha lancarkan. Janko tanpa henti terus saja mengalirkan energi mana ke pedang yang saat ini dia pegang. Janko kemudian memberikan serangan balasan kepada Yunha yang seketika membuat Yunha terlempar dari hadapan Janko. Serangan balasan barusan sekali lagi membuat lantai dan furnitur yang berada di sekitar mereka menjadi retak dan juga berantakan. Janko kemudian mulai tersenyum menyeringai sembari bertanya kepada Yunha kalau apakah serangannya kali ini perlahan semakin tumpul. Janko bertanya kepada Yunha perihal kemana perginya semangat bertarungnya di awal tadi. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.